بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, ada yang keliru, maksudnya ada yang kurang pas. Wakafnya apa? Ini termasuk ayat ini yang turun berkenaan dengan kekalahan dalam perang Uhud di waktu itu, ya, yang terjadi pada tahun kedua hijrah Rasulullah SAW di Bukit Uhud, ya. Jumlah orang Muslim berapa? Jumlah orang Muslim 313. Jumlah orang kafir, orang musyrik 950. Ada yang mengatakan 1000, ya. Ini turun kekalahan. Nah, karena di sini dikatakan kaifa fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah kesudahannya, akibatnya orang yang suka membohongi, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, binasa semuanya. Fir'aun, Haman, Namrud, ya. Terus termasuk yang mengubah tatanan hukum syariat menjadi hukum sekuler, yaitu Utsman Mustafa Al-Tatruk, ya. Itu Mustafa Al-Kamel Al-Tatruk, oh ya, Masya Allah. Sampai sekarang diabadikan, Fir'aun diabadikan semuanya. Ini akibatnya, nah, akibatnya dan lain sebagainya. Udah? Kalau udah kita bahas tajwidnya. Ada yang baris-barisnya. Qad khalat, katnya dalnya yang maksud. Dalnya qalqalah
subro. Huruf qalqalah itu sifat aslinya itu kembalikan semulanya. Qad khalat itu. Qad khalat itu namanya qalqalah subro. Kalau qalqalah kubro sih beda lagi. Kalau qalqalah kubro malah ditekankan, malah tidak dikeluarkan qalqalahnya karena sama-sama ketemu dengan huruf qalqalah namanya. Akhirnya hukum bacanya menjadi idgham gitu. Kalau qalqalah sugro artinya qalqalah yang terbebas dari bertemu dengan yang lainnya. Khusus huruf dal, khusus huruf qalqalah. Maka kembalikan huruf semua. Sifat huruf yang aslinya itu kembalikan. Qad khalat gitu. Latnya taknya tak ta'nis ya, tak ta'nis. Ya, seperti kita bilang tak itu ujungnya di sini. Ta, sa itu hampir sama makrotnya. Ta, sa itu hampir sama. Tapi kita harus membedakannya. Tak ta'nis manakala bertemu dengan huruf ta, hukumnya idgham. Tapi kalau manakala bertemu dengan sa atau za atau sod atau zo atau zal, itu hukumnya idhar. Apa idhar ya? Ini ya. Kami ini lagi. Bahaskan lagi ya. Ini tak ta'nis ya. Tak ta'nis berjumpa dengan ya yang hampir sama makhrajnya. Zal, za, sin, sa, hampir sama. Ta'nis berjumpa dengan ta, to. Berjumpa dengan ini ya. Berjumpa dengan ta, to, dal. Ya. Apalagi dot ya. Harus berjumpa dengan apa lagi? Qad bu jadi. Sim. Ya. Atau 2, 3, 4, 5, 6. Qad bu jadi ini tidak. Benar ya. Qad bu jadi. Benar. Apa nih? Ini dot ya. Kalau bertemu dengan huruf-huruf ini maka hukumnya idgham. Ya. Kalau itu bertemu dengan kayak gini hukumnya idhar. Artinya tak ta'nisnya tersebut ya enggak dikeluarkan desiran hamesnya ini. Kalau tidak bertemu dengan ini huruf-huruf yang kayak gitu ya. Ini maka sifat huruf ta'nisnya itu keluar. Tidak terlalu ditekan esnya. Qad khalat. Ada yang mengatakan ada desiran qad khalat tapi tipis. Qad khalat terlalu. Qad khalat agak tipis kan ya. Tapi kalau sudah bertemu dengan ini maka dikeluarkan hamesannya. Kadzabat Samud kadzabat. Jadi baru ada keluaran desiran hamesnya. Ya. Ini bisa ya. Istilah Allahumma hdina fi man hadait. Ada yang baca gitu. Ada yang keluarkan tapi tidak terlalu dikeluarkan hamesnya kok. Ya istilahnya apa nama? Allahumma hdina fi man hadait. Kadang-kadang selalu ya, itu terlalu ketekanan benar. Cuma tipis saja, tidak perlu terlalu menekan benar. Kalau sudah menekan benar, berarti ini hanya dibaca hamas. Ini tak ta'nis ini kalau sudah bertemu dengan ini maka keluarkan hamasnya. Hamasnya.
Dikeluarkan hamasannya karena ini sifat hurufnya hampir sama, keluarannya hamasnya di sini. Keluarannya hamasnya itu sama. Di ujung lidah ada zal, zo, za, sin, sa, hampir sama. Sama. Ta, ta, hampir sama. Maka di sini harus dikeluarkan hamasannya. Makanya keluarkan desiran hamasannya. Kadzabat, kadzabat. Itu harus dikeluarkan desirannya. Tapi kalau tidak bertemu dengan ini, sama sekali tidak bertemu dengan huruf-huruf yang lainnya seperti ini, sifat aslinya saja. Qad khalat, itu saja. Kalau dikhawatirkan bacaannya menjadi huruf menjadi idgham, menjadi hamas, maka tidak perlu dikeluarkan hamasannya saja. Qad khalat, itu saja. Atau kalau kita bisa qad khalat, cuma tipiskan saja. Jangan usah terlalu banyak-banyak. Ya, cuma kadang-kadang kebelandangan misalnya. Kelajaan kadang-kadang kita itu membaca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya, akhirnya dihamaskannya. Jadi tidak ada tata anis itu tidak dihamaskannya. Manakala dihamaskannya, diidharkan atau diidghamkan harus bersemu dengan ini semuanya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak bertemu dengan huruf-huruf itu, sifat asli taknisnya dibaca saja. Kalau khawatir akan terjadinya bacaan hamas, maka cukup qad khalat, itu saja. Karena kalau takut dikeluarkan hamasannya gitu. Kalau tidak bisa melafadzkannya gitu sebenarnya. Kalau bisa melafadzkannya, alangkah bagusnya. Ya, tipis saja qad khalat, itu ya. Itu. Jadi memang susah ini. Nih. Karena di ujung lidah, di ujung keluarannya di sini ta. Itu keluarannya di sini dah. Jadi di ujung sini, gigi sinun, gigi ali tersebut. Maka susah. Ini lafaz-lafaz kayak gini itu paling susah jalannya. Zal, itu. Zolamu, gitu kadang-kadang. Za. Ini hampir sama-sama. Maka di sini memang mau hati-hati. Min qablikum, nun mati bersemu dengan qaf, dibaca ikhfa. Min qablikum. Nun mati dengan qaf berjumpa dengan qaf, bacanya ikhfa. Ya. Min ikhfa itu sama, Pak, mencampurkan antara bacaan idhar dengan bacaan idgham. Min qablikum gitu lah. Qablikum ba qalqalah sughra sama dengan ini. Qalqalah sughra. Karena huruf qalqalah ini. Kalau huruf qalqalah itu terkumpul dari lafaz qad jadi. Makanya bayyin lada waqfin wa saqlin tursyadi. Maka dijelaskan qalqalahnya. Qad khalat min qablikum. Ya, memati bertemu dengan sin dibaca idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi artinya tutup kedua bibirnya. Kira-kira jelasnya membaca huruf mim. Mim qablikum sunanum qablikum. Kalau kita tekan sikit, bacaannya akhirnya menjadi ifa syafawi. Qablikum, ya, menjadi ifa syafawi. Berhubung ini bacaannya hukumnya idhar syafawi, makanya cukup min qablikum sunanum fasiru. Jadi kira-kira bacaan idhar mimnya itu jelaskan. Qablikum mim. Qablikum. Emang kalau kita itu membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya paling susah benar ya. Benar paling susah benar. Hanya saja kita itu serampangan bacanya itu serampangan dan juga dikira-kirakan saja. Kira-kira saja begini, kira-kira saja begini, kira-kira begini. Kalau asli membaca huruf itu, orang-orang yang muhafadzah semuanya, orang-orang yang ambil Al-Quran, yang hafal Al-Quran itu, ya, kalau dulu waktu saya itu semasa yang mayer dalam baca tajwid itu paling susah itu, paling susah.
Rasa-rasanya tidak pede kalau kita itu melafalkan makhraj-makhrajnya marojul hurufnya itu. Ada yang menyunyu, ada yang apa kadang-kadang. Kalau lidahnya orang itu sudah kaku, aduh paling susah. Itu mau diajari itu masih biak-biak segini, masih lidahnya itu masih lentur. Itu mah kalau fase mujur itu, ya biak-biak gitu. Kalau kita sudah tua itu sudah susah, sudah kaku, sudah banyak dosa, sudah kaku, gitu. Ya. Jadi kalau mau belajar itu masih makhrajul huruf itu masih kecil itu ya, diajari. Sunanun ta'nun ma tanwin berjumpa dengan apa dibaca ikhfa. Ini namanya sifat fi'il amar, bentuknya fi'il amar kayak gitu. Maksudnya bentuknya fi'il amar itu kalau fi'il amar itu fi'il perintah ya. Nah, perbuatan perintah itu fi'il itu perbuatan, amar itu perintah. Jadi fi'il amar itu bisa berbentuk lafaz, itu bisa berbentuk ini kode. Namanya kode ini. Kodenya segot bentuk fi'il amar kayak gitu. La artinya tidak. La itu artinya tidak. Tidak itu jangan. Tidak boleh artinya tidak boleh berhenti di situ. Kalau ada wakaf-wakaf kayak gitu, persiapan pernapasan agak dalam. Maksudnya agak persiapan, jangan gopoh-gopoh. Karena memang kalau kita itu mau baca Al-Quran itu mau rileks, Pak. Tidak boleh tergopoh-gopoh atau cepat-cepat, terburu-buru. Kita senang gitu. Kalau mau membaca tartilan gitu, Pak, memang ambil nafas, mengatur pernapasan dan lain sebagainya gitu. Kalau kita itu seringnya itu membaca Al-Quran itu gopoh, Pak. Lalu kecepatan, kadang-kadang terlalu ingin cepat selesai dan lain sebagainya. Sehingga makhraj-makhrajnya tajwidnya itu bundar semuanya kata. Fasiru sinya dibaca atau bi kasrah menghadapi ya. Sawiya sukun maka ya-nya mata bi. Domah menghadapi wawu sukun, wawunya mata bi. Alifnya alif jamak. Fil aradi lamnya lam ta'rif. Lam ta'rif berjumpa dengan alif atau hamzah dibaca idhar. Artinya berarti hukumnya idhar. Lam ta'rif apa idhar? Idhar komari ya namanya dibaca idhar komari. Ra fathah menghadapi ra mati ya dah. Itu baca tafkhim. Domah dan fathah menghadapi ra mati atau ra sukun itu pasti ra-nya dibaca tafkhim. Artinya tebal ar. Tapi kalau huruf kasrah menghadapi ra mati maka ra-nya dibaca tipis. Lirrijalikum gitu, tipis. Tapi kalau dibaca apa menghadapi apa fathah menghadapi ra mati, dhamma menghadapi ra mati, maka ra-nya dibaca tebal. Akbar. Tidak boleh akbar. Selalu benar, fals. Akbar itu. Harus Allahu akbar. Itu. Tidak boleh Allahu akbar. Kadang-kadang gitu. Orangnya kadang-kadang kayak gitu. Harus itu, ya. Fil itu. Harus tebalkan. Fangzuru non mati berjumpa dengan zo dibaca ikhfa. Fangzuru zo ya. Ini matobi samanya. Matobi ini alifnya alif jamak ya. Kalau sininya jamak, kalimat jamak sini pasti jamak. Ya, karena kalimatnya itu mengikuti itu. Kaifa namanya idhar lin. Ada yang mengatakan kalau ada yang mengatakan maklin. Maklin itu apabila ini itu berhenti baru dibaca maklin. Kaif baru jadi maklin. Tapi kalau diteruskan akhirnya menjadi idhar lin. Ya, alasannya karena ya mati tersebut menjadi ya yang di tengah-tengah itu menjadi huruf lin. Ya itu bisa berfungsi menjadi huruf mat tabi'i, bisa huruf mat, juga bisa menjadi huruf lin. Tergantung perjumpaan, tergantung fathahnya, harokatnya. Kalau fathah
Ya, kalau bawah menjadi huruf mat, kalau atas menjadi huruf lin. Kaifa, kanya ya. Fathah mengadadi alif. Ya, alifnya huruf mat. Sama ya, mat. Tul, tanwin berjumpa dengan lam. Bacaan idhar. Ya, tanwin berjumpa dengan lam, bacaan apa ya? Tanwin berjumpa akibatul mukadzibin. Benar kayak itu kan? Benar kayak gitu kan kalimatnya? Apa maksudnya? Apa itu? Apa? Barisnya? Benarkah kayak gini? Benar? Nah, berarti dibaca idgham bila guna, tanwin berjumpa dengan lam sukun, maka dibaca idgham bila guna. Ya, benar kan? Ini tanwin depan. Tanwin depan. Tanwin depan berjumpa dengan lam dibaca idgham lahu guna. Tule? Tua batul. Tule? Balik. Tetap. Berarti kalau tul ya. Namanya dibaca idhar ya. Nah, kalau kayak ini dibaca idhar ya. Ini lam Maria. Benar itu kah? Bukan tanwin. Bukan tanwin ya. Kali tanwin, Pak. Jadi baca idhar, berarti ini yang dibahasnya ini ya. Ada kalimat kayak gitu ya. Gak bingung. Ada kalimatnya kayak gitu, coba ya. Saya di sini Arab gundul, Pak. Alasannya coba ya, alasannya haruslah kharakum minal halal akhir. Oh iya benar sebenarnya. Ya. Mukadibin termasuk ya. Nah, ini kalau sistem kayak gini kan apa ya? Nih, kalau sistemnya kayak gini, hanya menjadi idhar ya, menjadi bacaan ini lam ta'rif ya. Hanya bacaannya ke sini ya. Akibatul mukadzibin, ini bacaan idhar ya, dibaca idhar. Idhar komari mukadzibin dibaca idgham. Tibinya mat aridi sukun ya. Mat datang mat itu huruf ini yakni aridi sukun ini ya. Nah, datang baru ya. Datang barunya ini arif, itu artinya datang baru. Sukunnya karena kita itu berhenti, jadi huruf akhir syaratnya harus dimatikan. Ya, kalau kita berhenti kita waqaf, pasti huruf akhirnya harus dimatikan, itu syaratnya. Ya. Ini qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, gitu ya. Ada yang mau tanya tentang tajwid boleh tanyakan kalau belum paham. Ya. Ini ya dibiasakannya dilatih ya, baca ini ya. Ini susah ini kalau berjumpa kayak gini tuh kadang-kadang. Nampaknya gampang mah, tapi kalau kita itu perhatikan kadang-kadang ketipisan kan. Kadang-kadang akhirnya hamas kah dan lain sebagainya. Ini tak ini ada 3 macam bacaannya ini tak ini. Ini namanya tak ta'nis, ini namanya ada 3 macam. Kalau berjumpa kayak gini, kalau di dalam Risalatul Qurra tak ta'nis ini bacaannya ada 3 macam. Kalau di dalam ilmu tajwid Hidayatus Sufyan tidak ada
Nah, tapi kalau ilmu di dalam jazariyah, tak tanis itu makhrajnya itu di sini ada desirannya tak tak tak, tapi tidak terlalu itu dalam kitab jazariyah tersebut. Tapi kalau di dalam kitab Risalatul Qura, kalau bertemu dengan ini maka diharuskan untuk mengeluarkan hamesannya. Tapi kalau kita bertemu dengan kayak gini, maka ini dibaca idhar, artinya keluar hamas. Kalau bertemu dengan ini, maka dibaca idgham. Idgham akhirnya ada perkara tattali'u 'alal afidah. Tak berjumpa dengan to pasti dibaca idgham. Idghamnya idgham jingsi, ini semuanya idgham jingsi. Baca idgham jingsi karena ini ini semuanya hampir semuanya qad bujadi. Terkumpul dengan lafaz qad bujadi, ya. Ta, to, dal, do. Ini dotnya berarti tidak termasuk ya. Ini cuma 5 saja ya. Ini dot ini termasuk huruf itba. Ini saja berarti. Ta, to, dal, qaf, jim, qad bujadi. Kalau berjumpa dengan kayak gitu, maka dibaca kalau dibaca apa? Dibaca idgham. Idghamnya idgham jingsi. Contohnya tattali'u 'alal afidah. Masih itu. Ya, ada ditekankan. Tapi kalau selain berjumpa dengan itu seperti ini, maka dibaca idhar, artinya dikeluarkan hamasannya. Kalau tidak keluar dari, tidak berjumpa dengan huruf-huruf itu, maka sifat asli tak ta'anisnya kita dijelaskannya. Jadi kalau kita itu membaca tak itu seperti apa? Tak. Ya. Kalau biasa ada juga orang yang notok itu tak, kadang-kadang itu tak. Ada juga ada yang tipis-tipis tak. Ini. Maka kalau kita itu dikeluarkan hamisnya hampir sama dengan sa, itu hampir sama. Maka mau kita itu hati-hati benar. Ya. Kalau kita itu mau menjaga untuk tidak keluar hamasnya, cukup qad khalat min qablikum itu. Menjaga karena kita itu tidak bisa melafadzkan taknya, tak. Itu hamasannya sedikit itu keluar sedikit, takut kelanjuran, jadi cukup qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi itu ya. Di situ. Ayo kita baca. Jadi min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin ya. Di situ pertanyaan. Ada yang tanya tentang tajwidnya boleh? Ya, kalau tidak kita teruskan lanjutkan dalam penafsirannya ya. Jadi di sini diungkapkan ayat ini termasuk berkenaan turunnya juga sama dengan di waktu perang Uhud tersebut. Perang Uhud itu terjadi pada 2 tahun hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kekalahannya orang Muslim ya. Kekalahannya orang Muslim disebabkan tidak patuh dengan komandannya ya, dipukul mundur orang Muslim tersebut. Pertamanya begitu menang, akhirnya dia itu bersukaria meramaikannya, turun gunung, turun bukit, ternyata orang kafir sudah mengelilingi di atas bukitnya ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya si pemanah itu yang di atas itu jangan turun, walaupun menang jangan turun. Tapi ternyata aba-aba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilanggar, ya, dilanggar. Pada perang Uhud juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mukanya juga sampai berdarah-darah dikarenakan orang Muslim itu tidak mau mengikuti komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu menang, terasa gembira, dia turun bukit. Akhirnya bukit tersebut dikelilingi orang-orang kafir, orang musyrik tersebut. Akhirnya mereka laknatullah tersebut
naik ke bukit, akhirnya orang-orang muslim itu dihantamnya dari atas bukit tersebut sehingga kekalahan di situ. Tapi begitu di kekalahan tersebut Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang muslim tersebut. Di sampai kekalahan Allah taala itu menolong orang-orang muslim, yaitu menurunkan bala tentaranya. Bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat yang berserbanan kuning selandukan tersebut. Ya, pas ada koncernya, nah, serban putih-putih, pakai kuda putih. Nah, itu tentara Allah Subhanahu wa taala. Ada mengatakan 5.000 pasukan tentara dari langit, sehingga orang-orang kafir musyrik tersebut kocar kacir tersebut. Ya, akhirnya orang muslim menang kembali dalam perang tersebut, direbut kembali. Tapi sempat mengalami kekalahan karena apa? Karena tidak mendengarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ akibatnya di situ, ya. Makanya di sini turunlah ini untuk mengungkapkan cerita ini untuk dibicarakan kembali supaya kita itu ingat dalam strategis peperangan, dalam apapun bentuknya, kalau kita itu sudah ada ulul amri, dan ulul amri itu berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnahnya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sunnahnya atau dengan kebenaran, maka boleh kita ikuti ulil amri tersebut. Tidak ada salahnya bagi bawahan yang dipimpin oleh ulil amri itu mengikuti dalam kebenarannya. Maka itu wajib hukumnya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ya, itu memang sudah fitrahnya di situ, memang harus. Manakala dia itu melawan, pasti akan suatu kehancuran. Mengikuti ulil amri sama halnya mengikuti pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebenaran. Ingatnya, batasnya dalam kebenaran. Terus, qad khalat min qablikum sunanun, sungguh telah lewat. Maksudnya telah lewat, kaum telah lewat. Min qablikum, dari sebelum kamu. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Ya kaum Ad, kaum Samud, ya, Bani Israel, ya. Itu semuanya kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Nuh, ya, kaum Hawariyin dan lain sebagainya. Itu semua kaum-kaum sebelum itu. Min qablikum sunanun, itu sudah menjadi sunatnya Rasulullah SAW, sunatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sudah menjadi suratan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sudah terjadi. Itu semuanya dari orang-orang dulu itu memang sudah begitu. Allah Ta'ala itu sutradara paling jenius, paling tidak ada duanya di dunia tersebut. Jadi sudah disetting oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian rupa. Orang-orang kafir begini, orang-orang musyrik nanti akhir hayatnya begini dan lain sebagainya. Itu sudah sunatullah, memang sudah sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sudah diatur sedemikian rupa. Fasiru, maka dari itu kamu berjalanlah fil ardi, di atas bumi itu sesuai dengan sunatullah. Artinya tidak usah neko-neko kita. Kalau disuruh Allah Ta'ala begini ya begini, disuruh Rasulnya begini ya begini. Sekarang tidak ada Rasulnya, para ulama, sahabat, para tabi'in, baru para ulama. Ya, kalau sudah regenerasi para ulama, para sahabat, para tabi'in, para istilah dan lain sebagainya, ulama tersebut sudah tidak ada lagi ya para ustaz. Kalau sudah tidak ada para ustaznya, itu para santrinya. Tuh. Makanya di sini berjalanlah, hiduplah kamu berjalan di atas bumi sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi kalau kita itu menjalankan kehidupan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah damai. Fangduru, kalau kamu tidak melaksanakan semacam itu, fangduru, maka lihatlah kau, kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, lihatlah cara-cara Allah Ta'ala. Kaifa, bagaimana? Karena ada orang-orang yang tersebut yang sebelum kamu, mungkin akibatul mukadzibin, yaitu akibatnya, kesudahannya orang-orang yang membohongi, yang mengingkari kebenaran tersebut. Coba bayangkan,
Ya sejarah-sejarah itu yang sebelumnya itu Fir'aun tenggelam di Laut Merah, Fatih Haman sekalian, Namrud, ya, coba tentara Habasah dan lain sebagainya yang mau menghancurkan Ka'bah, ya, itu dimakan ulat. Terus Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan sampai sekarang yang pemerintahan Utsmani, ya seperti Utsman Kamal Atatürk tersebut sampai sekarang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya binasa. Orang yang mengingkari suatu kebenaran itu binasa akibatnya. Akhir hayatnya itu tidak ada benarnya. Akhir hayatnya. Yang mengingkari Allah dan Rasulnya itu tidak ada bagusnya, tidak ada istilahnya, maksudnya tidak ada damainya, tidak ada sejahteranya. Tidak ada sejahteranya. Akibatnya orang-orang yang membohongi agama Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada contoh-contohnya semuanya. Orang tidak sholat nanti dijadikan babi hutan nanti. Orang yang mengingkari ini dan lain sebagainya sudah dijadikan. Contohnya sudah ada semuanya. Jadi kita tinggal mengambil iktibarnya, tabaraknya. Tidak mengambil kita pelajaran-pelajaran samping kayak gitu. Kalau kita itu tidak mau mengambil pelajaran-pelajaran secara terdahulu, maka kita akibatnya nanti kita akan sengsara dunia akhiratnya, itu celaka dunia akhiratnya. Maka sebagai kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ambillah iktibarnya, pelajaran yang sudah terjadi dulu itu. Orang yang mengingkari kebenaran itu ambil pelajarannya. Jangan sampai kita itu seperti mereka tersebut yang sudah binasa, yang tidak benar. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala, selalu diberi hidayah, selalu diberi panjang umur, sehat walafiat, berkah kehidupannya dunia maupun akhiratnya, selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yafi ni'ama wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalidina al-masyana ala ikhwanina wa limalina jamil muslimina samat mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma yasir lana fi umri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amratas ma la yada' fawqa ghairuk. Allahumma akshifna minal bala'a wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amratas ma la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi barik wasallam. Da'wa fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.